Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, berjumpa kembali di channel Studio Kristen. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa debat antara Edis melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Mulai kepanasan mereka ini ya, mendengarkan debat Edis. Mari kita simak mendengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang sering saya dengar tuh dari live-nya Bang Edis itu tentang orang Islam menuhankan Nabi Muhammad ya, seperti itu ya. Itu lagi. Itu Iya udah kan? bosan, Bang. Kan? Oh iya. Oke, gini aja lah. Nggak apa-apa lah kalau itu mau Anda. Nanti saya disangkain lari lagi kalau bahas itu. Gini, saya mengatakan bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Lalu banyak di antara kalian salah paham. Kalian berpikir bahwa saya mengatakan orang Islam menganggap Muhammad sang pencipta. Tidak. Mempertuhan itu apa sih? Mempertuhan itu kan sama saja menjadikan Muhammad itu sesembahan, seperti itu kan. Menjadikan Muhammad sesembahan. Maksudnya gimana? Artinya kami menyembah Muhammad gitu maksudnya. Menyembah itu apa? Menyembah itu kita menjadi hamba dengan yang mengikuti, mematuhi, mentaati dia. Ya. Oke. Baik. Apakah sebagai seorang muslim Anda harus menjadi hambanya Muhammad dengan cara mengikuti, mentaati dan mengikuti dia? Kalau mentaati ya wajib ya, karena Allah sendiri yang berfirman. Oke. Sebentar, jangan lari-lari ke Allah dulu. Anda mengikuti Muhammad, mentaati Muhammad, mengikuti perintah-perintahnya, betul? Betul. Oke, berarti itu mempertuhankan, betul nggak? Belum tentu kan. Baik, karena kan sekarang kita tes. Kalau ada seorang bernama Udin. Udin ini mengikuti setan. Patuh kepada setan. Mengikuti perintah-perintahnya, taat, tahluk, tunduk kepada setan tersebut. Menurut Al-Quran, orang tersebut atau si Udin tersebut sedang mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Ya, tentunya berarti dia mensekutukan Allah, seperti itu. Mempertuhan setan atau mempertuhan Allah dia? Mempertuhankan selain Allah berarti. Oke, berarti dia mempertuhan setan. Kenapa dia mempertuhan setan? Perbuatan apa yang dilakukan sehingga kita cap atau kita simpulkan dia sebagai orang yang mempertuhan setan? Karena dia taat kepada setan tadi kan? Iya. Karena dia taat, karena dia patuh, karena dia mengikuti setan tersebut. Makanya kita simpulkan dia mempertuhan setan. Sekarang saya tanya, orang Islam yang sejati wajib tidak taat kepada Muhammad? Wajib. Wajib dia patuh tidak kepada Muhammad? Ati Allah wa ati Rasul. Jawab simpel Bang, wajib nggak dia patuh kepada Muhammad? Wajib. Wajib nggak dia mengikuti Muhammad? Wajib. Berarti dengan bahasa yang sama, maka orang tersebut mempertuhan siapa? Ya Allah lah, tetap Allah. Karena kan pusing saya dengan omongan mereka ini. Makanya saya sudah bilang Bang, dengar. Ini ada gelas. Di dalam gelas ini berisi air. Kalau Udin minum, apa yang Udin perbuat barusan? Minum. Tapi kalau ada orang Islam
Ambil gelas gini. Apa orang muslim lakukan? Oh itu bukan minum, bukan minum. Itu pengecualian. Kalau muslim kalau begitu namanya bukan minum. Bang, sebuah perbuatan yang dilakukan itu definisinya tidak berubah sekalipun orang yang berbuat itu ganti. Kalau Udin tahluk sama setan, patuh sama setan, mengikuti setan, berarti si Udin tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul? Ya. Kalau muslim sekarang, muslim patuh sama setan, taat sama setan, mengikuti setan, berarti seorang muslim tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya enggak? Ya. Nah, sekarang setannya yang diganti. Setannya sekarang diganti. Kalau seorang muslim patuh sama Muhammad, taat sama Muhammad, tunduk sama Muhammad, mengikuti Muhammad, berarti siapa yang dijadikan sebagai Tuhan di situ? Tapi kan Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan setan, Bang. Saya nggak menyamakan dia dengan setan. Yang saya tanyakan perbuatan seorang muslim tersebut terhadap Muhammad, itu namanya mempertuhan. Aduh, susah ngomong sama kalian ini. Kalian pikir mempertuhan itu menganggap Muhammad pencipta alam. Bukan itu maksud saya. Yang bilang Muhammad pencipta alam siapa? Cuman kalian pertuhan dia. Dengan cara kalian menaklukkan diri kepadanya. Dengan cara kalian perlakukan dia sedemikian rupa. Tapi di dalam Quran, Bang, di dalam Quran ada nggak? Ada nggak orang-orang yang mempertuhankan ulama? Nggak ada, Bang. Coba baca surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Sebentar. Heran ini tema udah dibahas berulang-ulang, udah ratusan kali. Masih belum paham juga. Orang kalian aja nggak tahu mempertuhan itu apa. Saya sambil makan, teman-teman. Di Al-Quran itu kata-kata Rob itu bukan berarti itu artinya hanya Tuhan, Bang. Tetapi bisa jadi Rob itu bisa Tuhan, bisa Oke, Tuhan, kita baca aja tuanku. terjemahannya. Coba abang baca terjemahannya tuh. Baca terjemahannya coba. Ada Tuanku, ada Tuhanku gitu. Oke, coba baca terjemahannya. Surah berapa tuh At-Taubah? At-Taubah 31. At-Taubah itu surat yang ke-29. At-Taubah itu surat nomor urut 29. Ayatnya yang ke-31. Kalau di Al-Quran ini kita carinya harus sabar, Bang. Iya, karena Anda nggak pernah buka Quran. Kalau Anda sering buka Quran, pasti udah Anda buang Quran ke tong sampah. Yang membuat Anda masih percaya Quran adalah karena Anda jarang membukanya. Makanya Anda masih percaya isinya benar. Iya, enggak gitu, Bang. Saya nih kalau Al-Quran ini sudah Anda suruh buka Quran bingung. Coba. Itu udah banyak yang ngomong, Bang, karena tema ini udah bosen, Bang. Ini udah sering banget tema ini. Saya heran kok masih aja Anda tanyain. Coba Bang buka di Google. Ya sudah, dibawa dulu. Dibawa dulu, Bang. Anda suruh buka Quran aja nggak ketemu. Nyari surat At-Taubah aja nggak ketemu. Pantesan Anda nggak ketemu di situ ada orang mempertuhankan alim ulama. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Sebentar. Ini ada terlalu banyak orang yang naik nih, teman-teman. Ada 74 orang yang mau naik. Kita kasih naik ada Snow White. Snow White.
Emang ada Snow yang bukan White? Snow White, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Malam Bang Edi. Shalom, Snow White. Sorry, aku bentar aja naiknya Bang Edis. Aku maaf mengganggu bentar. Aku bentar aja. Aku mau jelasin sesuatu soalnya. Aku naik Sebentar, di sini Snow karena White sebentar. Saya tanya dulu. Anda ini Kristen. Kristen. Trust the Lord. Oke, kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Karena saya tuh sering banget dikirimin live-nya Bang Edis sama followersnya Bang Edis. Dan kemarin itu ada beberapa followersnya Bang Edis yang marahin saya. Karena apa? Karena kemarin saya naik di live-nya Yusuf PI gitu. Oke. Jadi gini Bang Edis ceritanya. Saya nggak pernah lihat perdebatan agama di TikTok sebelumnya. Tapi kemarin kami ada Bible study online. Dan teman saya ada yang membahas tentang perdebatan agama di TikTok lah. Mungkin karena itu, makanya live-nya Yusuf PI itu lewat di beranda saya. Dan di situ kan ada tulisan Tuhan Kristen COD gitu. Atau Tuhan Kristen? COD atau juru selamat kok nggak selamat gitu kan. Nah, COD itu apa? Aku nggak cash on delivery atau aku nggak tahu maksudnya. Tapi aku tanya maksudnya itu COD apa. itu kan bahasa-bahasa jual beli, cash on delivery. Maksudnya dibayar di tempat. Maksudnya gimana? Mungkin kayak gitu. Intinya aku banyak nanya ke dia. Terus waktu pertama kali kan aku nggak ada persiapan karena aku memang bilang aku bukan mahasiswa seminari, aku juga bukan pendeta dan aku nggak bisa menjawab banyak pertanyaan. Cuman aku pengen tahu kenapa dia tulis kayak gitu. Terus banyak hal yang aku nggak bisa jawab. Nah, aku dimarahin nih sama followersnya Bang Edis. Kemudian aku turun lah kan. Seminggu belakangan, aku catat semua apa yang dia bilang, tuduhan-tuduhan dan pertanyaannya ke Kristen. Aku catat dan aku siapkan jawaban beserta sumber dan ayat Alkitabnya gitu. Aku juga tanya ke pendeta segala macam. Tapi ternyata ekspektasiku tuh berbeda. Ternyata motivasi aku dengan dia itu berbeda. Motivasi dia adalah berdebat. Nah, motivasiku adalah menjawab tuduhan dan pertanyaan dia. Nah, kalau aku sudah menjawab pertanyaan dan tuduhan dia melalui ayat Alkitab, dan dia tetap dengan perspektif dia mengartikan ayat Alkitab lewat perspektif Muslim, itu bukan urusan kita. Itu kan tidak bisa dipercaya ya Bang Edis ya. Ya, lalu? Dan dia juga kesimpulannya? Kesimpulannya followersnya Bang Edis itu marah karena aku nggak nyerang balik tentang apa yang dipercaya oleh Muslim. Nah, menurut aku nggak mau kayak gitu. Jadi begini, memang begini, karakter orang itu masih macam-macam. Ada yang modenya itu, makanya dalam tim kesepak bolaan, kesebelasan itu, ada yang penyerang, ada yang bisa dia bertahan doang, ada yang dia bisa menyerang juga, macam-macam seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau Muslim bikin pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang sama itu harus dibalikin ke dia. Contoh. Misalnya, apa tuduhan Muslim? Kata Yesus, ini tuduhan Muslim ya. Yesus bilang katanya, perempuan tahu kan? Nanti kalau saya katakan di band nanti kita. Itu akan masuk surga. Nah, itu harus kita bantah. Karena dia tidak kutip ayat itu dengan lengkap. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, perempuan-perempuan yang demikian rupa itu, ya, SNDEL itu, akan masuk kerajaan surga lebih dulu daripada pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena apa? Karena ketika mereka mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Begitu. Jadi poinnya itu adalah perempuan-perempuan yang demikian bertobat. Sehingga mereka masuk kerajaan surga lebih dahulu daripada para pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, setelah Muslim bikin tuduhan begitu, metodenya harus dibalikin dengan pertanyaan yang sejenis. Di dalam agama Islam gak ada pertobatan. Dalam agama Islam, pezina, pencuri masuk surga asal ngucapin syahadat. Tunjukin ayatnya. Nih, produk-produk ajaran Muhammad.
Di dalam ajaran agama Islam, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kan 2 kalimat syahadat nggak usah diucapin. Nanti kalau diucapin dipotong video saya dikatakan saya masuk Islam. Itu kerjaan mereka. Video saya banyak dipotong-potong sama mereka. Nah, di dalam agama Islam tidak ada pertobatan. Yang ada ucapkan syahadat, masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Ya, kata Muhammad. Walau dia berzina, walau mencuri masuk surga. Nah, itu metode untuk berdebat. Jangan jawab terus. Tapi ada yang Kristen begitu, itu pun tidak saya salahkan. Itu metode dia, begitu. Ada Kristen yang itu ada. Ada. Maksudnya ya kalau mau Bang Edis dengan cara menjawab mereka dengan mempertanyakan imannya, itu Bang Edis. Kalau aku nggak mau menyerang mereka, aku cuma menjawab. Dan itu pun juga saya aku nggak mau paham. naik turun gitu. Aku Saya nggak paham. sering-sering Gini, naik mungkin keadaan Kak Snow White mungkin White masih di negeri Konoha, masih di tempat yang banyak mayoritas Muslim. Jadi memang kalau menjawab Muslim memang resikonya begitu, dipersekusi. Tapi intinya gitulah, kalau metode yang baik. Kapan-kapan kita akan buka kelas apologetika. Jadi ini penting begitu. Di gereja itu tidak ada salah satu mata pendalaman Alkitab yang seperti ini. Ini penting karena pasti Islam ini akan bertemu dengan Muslim ketika berbicara tentang iman. Kita bicara iman doang ya, gitu. Tapi kalau hubungan kemanusiaan, kita tetap harus menunjukkan rasa kasih sayang kita, persaudaraan kita kepada yang Muslim. Tapi kalau ngomong soal iman, kita nggak bisa kompromi, begitu. Kita jawab mereka, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kelas apologetika seperti itu. Makanya rumah apologet ya, kalau belum berdiri, saya masih pusing pala saya. Saya belum tenang. Seperti itu. Gitu ya, Kak Snow White ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Bang Edis promosi. Oke, siap. Pak Bang Edis tadi promosi yang di US dan segala macam. Siapa tahu kalau ke US bisa ketemu Bang Edis. Bisa belajar bareng. Bisa. Kalau main ke sini bisa, kabarin saja, bisa inbox ke saya. Oke? Oke. Saya turunkan ya. Oke, Shalom. Ya, kita lanjutkan yang kembali lagi ya. Kita kasih naik ada Liana. Ini lama sudah tidak naik sini ya. Tidak tahu. Ya, silahkan Liana. Nyalakan kamera Anda. Oke. Apa kabar Liana? Sudah lama tidak kelihatan. Iya, kabar baik Bang Edis. Lama nggak kelihatan, kemana aja? Lama ya? Ya. Sorry ya teman-teman, saya sedikit kelaparan teman-teman. Ya, sambil makan. Ya, sorry ya. Bentar Bang Edis. Ya. Saya jarang-jarang, ini baru pertama kali kalau nggak salah siaran saya sambil makan. Atau 2 kali nih. Sering? Minum sering? Yo, kalau minum sering, makan maksud saya. Ya, Liana, selamat malam. Saya banyak kemarin yang banyak ngirimin yang video kepada saya kemarin. Iya, benar. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasannya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Betul itu ya? Betul. Betul. Sampai tadi sekarang juga Gus ada. Adamnya nggak naik kemari nih. Saya mau tadi pengen ada. ditunjukin itu mana inboxnya begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Kalau akun dibikin-bikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox bisa gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. Betul. Bikin akun Liana gampang.
Tangkep aja foto mukanya, cekrek. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong Bang Maksud saya Edi. Saya nggak begini. laku ya. Maksud saya begini. Hmm. Ada sebuah akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam. Padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Tapi Liana. pelakunya udah tahu Bang Edi siapa? Enggak tahu ya, pemilik akun Edis TV palsu. Ya, Begini Liana, satu hal nih. Orang Islam juga. Satu hal Liana. Ya. Kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Tidak. Kalau yang iya betul iya. Yang iya saya iya. Iya, tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. Oke, yang mana? Saya Muhammad lupa, seorang Bang yang Edi. berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Enggak, Bang. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa sih? Kenapa Bang Edi? Aku nggak mau berdebat, tolong. Iya, kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat gimana? Iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba Di dalam Al-Quran. Ya. Baik, saya akan bukakan. Apakah menurut Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar. Baik, bentar ya. Saya akan bukakan Qur'annya. Perhatikan. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan. Nggak dibuka dari situ aja Bang Edi, sebentar ya. Oh, nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti, buka saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edis. Al-Fat ayat berapa Ayat Bang yang Edis? kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat Bukan, ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya buka Ya, yang oke, mana? Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Ya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu 2. Coba bacakan. Liyakfirolakallahu matak. Artinya, percuma langsung dibaca artinya Arabnya. Orang nggak ngerti Oke. artinya. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad. Berarti Muhammad berdosa enggak? Berdosa, tapi berdosa dalam... Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. Enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita terjaga bukan dari bahas dosa dosa-dosa. yang seperti apa. Muhammad berdosa enggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa enggak? Gimana ya? Berat saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19.
Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Agar mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke. Berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Iya, memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang seperti apa berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada dosa-dosa. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Allah seperti itu kan. Baik. Kalau memang coba saya pengen kamu buat pengakuan, Muhammad Lina. Tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini Lina, gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat. Ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan hanya menuduh Gus Adam bohong. Kamu juga bohong. Loh. Coba, Lina. Saya pengen. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah. Nggak coba mau. Buka Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil. Saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, surat Maryam surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam. Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang ke-17, apa bunyinya? Ini udah ketik 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke. Menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Nggak begitu konteksnya. Loh, sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Nggak begitu. Oke, ya. Gini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul?
Iya, dikatakan suci karena memang Oke, mana yang lebih terlahir dari pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak Suri nanya tauladan semuanya juga. nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya Yang ya, berdosa atau yang suci? untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya, ya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja Enggak lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Lina, Gimana nih Bang Edis? Gini, kalau kamu masih menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh, Terus Bang gimana? Edis ini. Ya, menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau Itu memang menurut kamu. Masalahnya kalau Islam memang dia tidak boleh manusia menurut benar-benar kamu. suci, Gimana tidak sih? dosa, pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti Baik. itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi ini ya. Kalau saya ngomong teman-teman. harus pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Ya, oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Silakan. Sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut Sesungguhnya- ayat itu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat. sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? Menurut ayat ini kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Iya, Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah Oke. Sihir datangnya dari mana? dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, analoginya kok begitu, Bang. Berat saudara-saudara. Analoginya kok begitu. Lu kok begini? Lina, Muhammad kena setan pengaruh ini yang sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina,
Saya Waduh. berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke Bang Edis, oke. Oke, terima kasih Bang Edis. Nanti saya Iya. coba pelajari lagi ya. Baik. Saya Mungkin kalau saya harap, naik lagi saya membantah ini ya Bang Edis ya. baik. Kalau kamu naik, coba Oke. berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum Oke. berubah. Oke? Oke, Oke. siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Oke, yo, turunkan, makasih iya. Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja. Ya, silakan ya teman-teman lain. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nelpon saya atau apa. Ketika saya sedang live, saya tidak bisa nerima telepon. Kalau ada yang nelpon pasti saya reject, saya mohon maaf teman-teman. Karena kalau saya angkat, putus acara kita ini putus, selesai. Ya, jadi teman-teman jangan menelpon saya ketika saya sedang live, oke? Mohon maaf. Nanti pasti setelah live saya akan menelpon balik, oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada kita iklan lagi nih teman-teman ya. Iklan terus juga, saya bosan juga teman-teman ya. Teman-teman kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir aja ke profil ya, ke beranda. Hati-hati banyak akun palsu ya teman-teman ya. Di luaran sana banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV. Kalau ada Edis TV, inbox kalian, minta nomor HP lah, minta ini, minta itulah, langsung blokir. Karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Saya tidak punya akun di Facebook. Saya tidak punya akun di Instagram. Saya hanya punya akun di TikTok dan YouTube. Akun saya yang asli di YouTube cuma 1. Akun saya di TikTok yang asli cuma 2. Selain daripada itu saya nggak punya. Jadi hati-hati kalau teman-teman dapat inbox, dapat pesan dari Facebook, ya, maupun dari TikTok, tolong periksa apakah itu akun saya asli atau tidak. Kalau ada Edis TV yang tiba-tiba inbox, minta nomor HP, minta melakukan ini dan itu, langsung blokir karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Ya, seperti itu pengumuman dari saya. Oke, kita kasih yang selanjutnya. Ada Angel atau Angel ini. Mudah-mudahan Angel, bukan Angel ya. Ya, silakan. Angel Oktoria. Angel Oktoria, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Iya, ternyata bukan Angel, ternyata Angel. Baik, kita turunkan ya. Kalau Angel kita turunkan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada sebentar ya. Sebentar. Sabar ya, Saka Arfah. Bentar, Saka Arfah. Di mana tadi Saka Arfah nih ya? Saka Arfah. Rajul Ajim. Oke, Rajul Ajim. Astagfirullahaladzim. Ya, Rajul Ajim, silahkan nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya. Bentar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar. Ini malam minggu ya teman-teman ya, malam yang panjang. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Ya silakan. Bentar. Jaringannya masih ini, bentar ya. Ini bukan masalah jaringan Bang, Anda suruh nyalakan kamera itu. Sabar dulu. Sudah ada itu di layar Anda, silakan Anda terima saja. Oke.
Oke, baik Rajul Ajim. Nanti Anda, oke, baik, sudah, oke. Sudah ganteng Bang, tenang, sudah ganteng, sudah tampan. Baik, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini kan diskusi Islam Islam Kristen. Kristen ya. Mm-mm. Kalau Oh, saya tanya dulu, Anda Muslim? Edis nih bahasa. Kalau Muslim, Silakan, silakan. kalau saya bertanya iman Kristen boleh? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Boleh, silakan. silakan. Bentar ya, saya buka. Di Lukas 22 ayat 69. Lukas 22:69 ya. Bisa. Di situ dikatakan Yesus, itu perkataan Yesus. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah, Bang. Itu Allah. nggak ada hubungannya Oke, sama Allah, Bang. Oke, Allah yang Iya. Maha Kuasa. Jadi Allah itu hanya pertanyaan saya- terjemahan dari bahasa Yunani Theos. Jadi pertanyaan saya, Sebentar, ada saya berapa buka Yesus? dulu. Lukas berapa, Bang? 22:69. Ada berapa Yesus? di Lukas situ? 22 ayat 69. ayat 69. Baik. Saya juga buka data di sini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Pertanyaan Anda apa? Ada berapa Yesus? Pertanyaannya nggak nyambung dengan Yesus berkata, dengar dulu. susah. Yesus. Kok pertanyaan Anda ada berapa Yesus? Gimana sih? Makanya Bang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, ke aspal. Jawab dulu. Di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Yesus lagi berkata sama muridnya. Terus yang duduk di sana itu siapa? Baik, Ada berapa? baik. Begini Bang, begini. Jadi, kalau Anda membaca Bible, ya, perkataan lagi. Loh, katanya mau dijelasin tapi udah ketawa-ketawa. Boleh saya jelaskan? Anda bertanya kan? Silakan. Baik. Di sini saja lawan bicara dari Yesus itu tidak punya pikiran setulul seperti Anda. Mereka saja tidak berpikiran bahwa ada dua Yesus. Dengar dulu, Definisi dengar. kata sudah duduk itu sudah duduk atau belum? Sudah Definisi duduk. kata Sudah duduk. Mulai sekarang. Iya, sekarang. mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, ketika itu dia berbicara, siapa yang duduk di sana yang mulai sekarang itu? Sudah duduk. Iya, makanya begini Bang. Perkataan Yesus. Hancur kau. Hancur. Mau dijawab tapi Nggak mampu gini. dia, teman-teman. Kita kasih babak belur dia. Belur, babak berapa belur. Ada berapa Hanya jangan Yesus? tinggi-tinggi. Ada berapa Yesus? Dua. Ada berapa Ya, Yesus? jadi perkataan sudah di Definisi dalam. kata mulai sekarang dulu. Definisi kata mulai sekarang. Boleh saya Sudah bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Oke, silakan. Baik. Jadi kata-kata sudah terjadi atau perfect tense di dalam Bible itu punya makna bahwa itu adalah sebuah lagi. Ya udah Anda di bawah Referensinya saja. Anda tidur di bawah Referensinya sana. mana? Malu, Di malu, bawah malu. Anda tidur Referensinya di bawah sana, tidur di bawah sana. Mau ditanya, mau dijawab ngeles lagi. Begini teman-teman. Di dalam Bible ketika Yesus berbicara atau Bapa di sorga berbicara, itu sering menggunakan kata-kata perfect tense. Tahu nggak perfect tense? Kata-kata yang sudah terjadi walaupun itu belum terjadi. Kenapa begitu? Karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda baca-baca Bible, walaupun belum terjadi tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Karena di mata Tuhan itu memang semua sudah terjadi. Di mata kita belum terjadi. Kalau di mata Tuhan sesuatu itu sudah terjadi, makanya ada kepastian ketika Tuhan berbicara. Ya kan?
Seperti itu, bahasa-bahasa Bible harus Anda pahami. Nanti saya kutip juga begitu di dalam bahasamu, kan kamu tahu nggak di dalam Quran. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwa Tuhan memang sering menggunakan kata-kata yang sudah terjadi untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi dalam sudut pandang kita. Itu menekankan sebuah kepastian yang pasti terjadi, seperti itu ya, teman-teman ya. Namun demikian ya, pengertian bahwa anak manusia ya sudah duduk itu juga sudah terjadi juga karena memang Yesus sudah memerintah. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah, teman-teman. Jadi ketika ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan, itu maksudnya Yesus memerintah, memegang tongkat pemerintahan. Dan Yesus memang sudah memerintah. Ya, seperti itu. Sekarang pun Yesus memerintah. Kalau Yesus ada di dalam hati Anda dan mengendalikan Anda, memerintah Anda, berdaulat atas diri Anda, itu Yesus sudah memerintah itu. Ya. Makanya kerajaan surga itu sebenarnya ya sekarang ini seperti itu. Ya, walaupun nanti kesimpulannya atau eksekusinya nanti di kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu iman orang Kristen ya. Saya jarang bahas-bahas iman, teman-teman. Kenapa saya jarang bahas-bahas iman? Karena yang bersifat iman itu kita susah mau ini kan. Seperti di surga Anda nanti ada bidadari berdada montok, ya itu di iman Anda. Irma R, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, bisa bicara sendiri? Bisa bicara sendiri? Ada yang bisa dibanting? Baik, karena tidak berbicara, jadi kita turunkan ya teman-teman ya. Karena tidak berbicara, kita turunkan. Kita lanjutkan lagi, ada Muksin Alatas. Muksin Alatas. Ya, silakan Muksin Alatas. Muksin. Muksin. Ini orang pada ngambek tiba-tiba. Apakah suara saya bisa kalian dengar, teman-teman? Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, oke, ngambek mereka. Gara-gara saya bilang Muhammad menurut Al-Quran seorang yang berdosa. Mereka ngambek. Bantah tidak mampu. Bisanya ngambek, marah. Coba bantah teman-teman, bantah. Oke, kita kasih naik lagi ada Nini Wahyuni. Coba kita kasih naik ada Nini Wahyuni. Nini Wahyuni, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Nini Wahyuni. Ya Bang Edi, salam. Ya, salam. Silakan nyalakan kamera. Jangan bernapas di mikrofon, Bu Nini, supaya tidak seperti ini. Iya. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh.
Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen. Saya mau jadi orang Islam. Ah itu laku itu. Laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Apa? Terserah, Doa apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah, apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang yang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba. Membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja dulu lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya, Tuhan mungkin dengan cara itu menyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda, terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini, aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan dia tentang manusia suci. Tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan. Aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya. Minta kirimin itu Injil. Nah, di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok. Orang di Al-Quran saja disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya.
Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah, meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Nunjukkan yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edi sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Aku tunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu. Tapi itu benar. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah. Mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih. Ini benar nggak sih yang diomongin ini? Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong Bang Edis, nggak apa-apa itu surga bagimu gitu. Surga kepalamu kayak sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam.
Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Seperti Ya, itu. puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo katanya, itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Terima Bahasanya kasih Bang bahasa Edi ya. Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah install, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu yang asli gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Oh, ada juga itu dulu ya, Bang, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi aku mudah. pengen, Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau ku bagi ya gitu ya, ku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam gak ada Injil. Gak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri. Itu Islam. cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edi tentang membuka kebenaran ini nggak akan pernah tahu. Pasti tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Ya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda. Mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edi. Ada salam dari Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Oke, baik. Itu salamnya dari Bang Fajar. Terima kasih banyak Bang Edi. Oke, terima kasih Kak Nini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Shalom. Oke, baik. Shalom ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda dari Muslim pindah Kristen, saya sarankan Anda untuk memakai kacamata dan masker.
Jangan sampai Anda berbicara di Edis TV lalu keselamatan Anda itu menjadi dipertaruhkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, boleh pakai kacamata atau pakai masker ya. Biar ada saingannya Juma. Oke ya teman-teman ya, itu. Saya ketika dia kata Mamat itu saya jadi nggak enak sama orang-orang yang sudah memperingati saya. Karena sudah banyak diperingati saya teman-teman. Bang, kalau ada muslim begitu bang, jangan dipaksa nanti dia ngomong begini, nanti jadi kecelakaan bagi dia loh. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali ada... Sebentar, Al-Farisi, udah lama nunggu dia ya. Al-Farisi Al-Habsyi. Al-Farisi Al-Habsyi, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang. Selamat malam juga Al-Farisi Al-Habsyi. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya bang, apa bang yang mau Anda utarakan nih bang? Bang, jadi saya bisa bertanya, Bang? Boleh, silakan. Bertanya tanpa melihat buku, Bang, tanpa melihat data. Bertanya tanpa melihat data, silakan. Abang kenal Yesus tidak? Ya. Kenal di mana, Bang? Kenal di dalam Bible. Oh, kan dibilang tadi tanpa data. Saya heran, saya masih cari orang Islam yang waras tapi belum dapat. Kenapa kalau ada orang Muslim, saya berharap itu dapat pertanyaan bagus, tapi pertanyaannya macam begini. Bang, coba saya tanya balik sama Anda nih, sebentar. Saya tanya balik sama Anda. Anda kenal Muhammad? Bang, sebentar, ini bagian daripada menjawab saya. Anda mau saya menjawab kan? Sebentar. Ini, Bang. Anda mau saya menjawab? Belum menjawab. Silakan, selesaikan pertanyaan Anda. Silakan selesaikan pertanyaan Anda. Kenal Yesus tidak? Kenal? Nah, kenalnya dari mana, Bang? Stop dulu. Kenalnya dari mana? Saya sudah bilang, jangan kamu ulang lagi. Tadi saya bilang dari dalam Bible. Saya tanya sama Anda kenal Muhammad? Mungkin Bang dengan tanya jawab dulu. Apakah Anda kenal Muhammad? Mau dibilang kenal pasti Abang tidak percaya, Bang. Bagaimana saya bukan masalah percaya atau tidak. Dengar, Anda kan tanya kepada saya apakah saya kenal Yesus. Yang Anda maksud mengenal itu bagaimana? Ya tentu mengenal. Mengenal bukan dalam pengertian saya pernah ketemu ngobrol-ngobrol, bukan begitu. Berarti baik, makanya saya ingin memahami apa yang Anda maksud dengan mengenal. Baik, saya mau tanya sama Anda. Tenang. Apakah Anda mengenal Muhammad? Mengenal, Bang. Mengenal. Dari mana Anda kenal Muhammad? Aku mengenal dengan diriku sendiri, dengan perjalananku sendiri, Bang. Oke, siapa nama istrinya? Istri siapa, Bang? Istri Muhammad. Aisyah. Aisyah. Dari mana Anda tahu itu? Itu kan cuma kata-kata. Bang, begini, Bang. Jangan standar ganda. Anda ini standar ganda loh. Anda kenal Muhammad dari buku. Sama, kami mengenal Yesus dari buku. Karena itu berisi kesaksian dari para saksi mata tentang siapa, bagaimana, dan apa sosok Yesus itu. Diberitakan oleh para pemberita Injil, yaitu murid-murid daripada Yesus. Ya, apa yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Itu pemberitaan daripada murid-murid. Bang, gitu caranya kami kenal Yesus. Berarti Anda hanya melihat contoh, berarti cuma mendengar dengan membaca apa yang perkataannya orang-orang terdahulu sebelum Abang. Iya, lalu memangnya Anda dapat dari mana? Memangnya Anda dapat dari mana selain daripada itu?
Jadi begini Bang. Sebentar. Anda kenal Muhammad dari mana kalau nggak dari buku itu? Al-Quran itu Bang adalah contoh bagi dirimu. Nyambung Bang. Yang saya tanya, Anda kenal Muhammad itu dari mana kalau dari tidak membaca buku-buku tentang Muhammad? Sirah Nabawiyah, Al-Quran, hadis. Lalu Anda tahu dari mana? Kenali dia itu Bang di dalam diri setiap jiwa. Jangan sampai sulit. Bang, satu pesan saya. Kurang-kurangin membenturkan kepala ke aspal. Oke? Selamat malam. Susah ngomong sama Anda ini. Aduh. Tolong teman-teman ya. Yang naik, cobalah yang agak warasan dikit yuk. Ya. Aduh, ngajukan pertanyaan. Pertanyaannya kayak begitu. Bagaimana sih? Isnania. Nia. Siapin kirimin Paramek, Panadol. Kasih Paramek, Panadol, Dekolgen. Iya, Isnania, silakan nyalakan kamera Anda. Isnania. Iya. Jangan ngambek. Okay. Ya, nyalain kamera. Enggak ngambek. Oke, ya, siap. silakan nyalakan kamera. Isnania dari mana? Dari Brebes. Kalteng. Oh, Kalteng, nyongkro dari Brebes. Kalteng, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, nyongkro dari Brebes tadinya. Ya, silakan. Isnania seorang Muslim atau bagaimana? Enggak, dari Kalimantan Tengah, Barito Utara, jauh. Barito Utara. Muslim. Oke, Muslim. Awalnya. Oh, awalnya Muslim, tapi sudah jadi orang Kristen. Awalnya Muslim. Kayaknya delay suara sudah. kita teman-teman, delay. Isnania, suara saya itu tidak Anda terima seketika. Delay. Coba perbaiki dulu sinyal, nanti kalau sudah bagus bisa naik lagi ya. Kenapa? Iya, delay. Tahu delay? Mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman kalau mau naik, liatin sinyal kalian. Sinyal kalian liatin dulu. Kalau merah atau hanya 2 bar, 3 bar, jangan naik. Nanti nggak kuat. Ya, oke? Tapi ngomong-ngomong, by the way, anyway, busway. Ini sudah 3 jam 40 menit teman-teman. Rehat dulu ya. Capek teman-teman loh, capek. Mau jam 12 malam. Gimana? Mau lanjut lagi? Ini ada yang mau naik, ini Cuban Cululut, ini dari tadi sudah mau naik ini. Kita kasih naik dulu ya Cuban ini ya. Ini udah dari tadi dia nunggu teman-teman, kasihan. Cuban Cululit. Cuban Cululit. Cuban. Nah, inilah saya naikkan tapi nggak nyambung. Cuban. Dia sudah saya naikkan teman-teman, tapi hanya muter-muter begitu. Loading lama. Oke, baik. Kita turunkan ya, karena sudah saya naikkan tapi tidak ini. Ya teman-teman, nampaknya kita sudah sampai teman-teman kepada penghujung acara. Teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan selamat bermalam minggu. Ya teman-teman, kita akan berjumpa di acara Edis TV selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara saya iklan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, ada kolekte di Edis TV ini, kolekte untuk pendirian atau pembangunan rumah apologet. Kita perlu tempatnya, berapologet dari sini teman-teman. Karena kita berapologet ini masih belasan atau puluhan tahun lagi. Jadi kalau kita
tidak punya tempat, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak atau riskan begitulah ya. Bayangin kalau saya sakit, nanti tiba-tiba saya mau di mana? Gitu. Ya teman-teman ya, jadi kita perlu tempat itu teman-teman. Jadi kita ini sedang mencari ya, asal yang penting ada tanahnya, ada bangunannya yang paling murah saja di sini. Di sini itu mahal-mahal setengah mati, tapi kita cari yang murah-murah saja teman-teman ya. Yang penting ada ala kadarnya begitu. Jadi kalau teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport, teman-teman bisa berkolekte untuk pembangunan rumah Apologet itu tertera di layar. Silakan tangkap layarnya. Ya, bagi yang tidak mampu jangan memaksakan diri teman-teman ya. Bahkan saya katakan kalau teman-teman tidak mampu, teman-teman itu hanya melakukan hal-hal yang sederhana saja. Share, bagikan, upload di sosial media Anda, rapi bikin ya, rapi. Dirapikan sehingga tidak ada seperti saya lagi nyari-nyari hadisnya dibiarin aja. Ya terlalu lama. Bagikan, upload di sosial media Anda, rapi bikin ya. Bang, hilang bang. Ya memang begitu teman-teman. Iya, kalau lagi live 23.000 orang, kalau ngiklan hilang semua. Ya memang begitu, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga orang kan maunya hanya nonton saja. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah.
Mari Bapak Ibu kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang kamu menghakimi beriman gak kepada manusia. Allahmu? Beriman. Itu Ya sudah selesai. Coba saya tanya dulu ini si Pigo. Pigo, kau Kristen? Orang di sekeliling kita meskipun banyak kau Kristen? tantangan, meskipun Kau beriman banyak kepada Allahnya ini? penderitaan, tetapi Yesus dong, saya tetap percaya. Yesus. Dia adalah Jadi jangan dipaksa Pak Hendra. Juru selamat Nggak boleh kita, begitu. yang menolong, yang memberkati, Akuin dan aja yang gitu. menuntun Menyampaikan kehidupan kita. saja. Iya di sini aja kan bagi sudah Bapak nampak Ibu, kesan Bapak itu ialah, nggak beriman gitu loh. Bapak video takut ini gitu loh, ragu. Oh iya juga saya Islam, renungan kami Islam ini yang mengaku memberkati, beriman pada Allah. menguatkan Harusnya iman begitu kalau kita. Bapak beriman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut ya. Dan jangan lupa terus mendukung Lalu ketika perkembangan channel Islam ini mengaku dengan kami cara beriman kepada subscribe, Allah dan komen, hari share. akhir, Tuhan apa Yesus jawaban Allah di memberkati sini coba? kita semua. Padahal